Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun beberapa hal yang harus dihindari di bulan Ramadan dari pembatal-pembatal puasa. Pertama, al-aklu wasyurbi, makan minum sudah jelas batal puasa. Tapi kalau lupa tidak batal. Biasanya terjadi di awal-awal Ramadan tuh yang lupa. Lupa kalau lagi puasa, ambil makanan di kulkas, makan sampai kenyang. Setelah kenyang baru ingat, oh iya lagi puasa. Batal? Tidak. Tidak membatalkan puasa karena lupa ya. Kecuali kalau sudah ada di mulut lagi dikunyah, kemudian ingat langsung dilepehkan. Jangan kemudian dilanjutkan ditelan. Itu batal puasanya. Karena ingatnya lagi dikunyah. Sama dengan orang berhubungan suami istri juga kurang lebih. Kalau lupa tidak batal puasa dan tidak dapat kafarah. Tapi kalau ingat di tengah-tengah ya hentikan. Dari sini kita tahu bahwa ada hal-hal yang bersifat tidak membatalkan puasa kalau dilakukan dengan cara lupa, bukan pura-pura lupa. Memang lupa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat pena bagi orang-orang yang lupa, tidak dicatat dosa walaupun melakukan pelanggaran. Kemudian juga tentang masalah hijamah. Ini menjadi perselisihan para ulama tentang masalah hijamah. Hijamah itu berbekam. Apakah batal puasa atau tidak orang yang berbekam ini? La ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah dan melangsungkan ibadah puasa Ramadan, tentu aktivitas yang sangat berharga di bulan Ramadan adalah memanfaatkan waktu pagi dengan bertalabul ilmi. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini demi menyempurnakan puasa kita, kita akan membahas seputar beberapa pembatal-pembatal puasa yang dianggap sebagian manusia pembatal, padahal oleh para ulama tidak dianggap sebagai pembatal puasa, baik yang sifatnya lama ataupun perkara-perkara kontemporer. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling vital di bulan Ramadan yang pertama adalah puasa, baru kemudian tarawih, membaca Al-Quran, i'tikaf, dan begitu seterusnya. Baik, tidak memperpanjang mukaddimah karena banyak pembahasan. Hal-hal yang dianggap membatalkan padahal tidak membatalkan. Yang pertama adalah ta'khiru al-junubi wal haid idza tahurat, al-ightisal ila tulu'il fajr, mengakhirkan junub ataupun wanita yang sedang haid apabila telah bersih kemudian mandi sampai terbit fajar. Junub itu bukan pembatal puasa. Kalau pembatal salat iya, karena salat tidak sah bagi orang yang junub, harus mandi. Tapi junub tidak membatalkan puasa karena ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummul Salamah, keduanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru wa huwa junub min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati waktu fajar, artinya sudah masuk subuh.
dan beliau dalam kondisi junub. Kemudian beliau pun mandi di waktu subuh dan melanjutkan puasanya. Dari sini kita tahu bahwa orang yang melakukan hubungan suami istri, atau mungkin seseorang yang mimpi basah di malam harinya, atau boleh jadi seorang wanita yang suci dari haid sebelum fajar, baru mandi setelah fajar, maka itu tidak membatalkan puasa. Sah puasanya berdasarkan hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah tadi. Karena ada sebagian orang menganggap kalau junub mandinya setelah subuh atau datang waktu fajar dianggap batal puasanya. Maka pendapat yang sahih, bahkan dinukilkan ijma, konsensus kesepakatan para ulama, bahwa mengakhirkan mandi bagi yang junub atau wanita haid sampai terbit fajar itu tidak membatalkan puasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua adalah seseorang yang mimpi basah di siang hari. Ihtilam dalam bahasa Arab. Jadi kalau seseorang mimpi basah hatta sampai mengeluarkan sperma ataupun air mani, tapi mimpi, bukan kenyataan. Kalau kenyataan jelas batal. Maka mimpi basah walaupun di siang hari bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau solat tetap namanya junub, tidak boleh melaksanakan solat sampai dia mandi. Jadi mengeluarkan sperma karena mimpi itu tidak menjadi batal puasanya. Tapi kalau mengeluarkan sperma disengaja dengan tangan, atau melihat sesuatu akhirnya terangsang kemudian keluar sperma, maka pendapat yang kuat batal puasanya, karena menyalahi tujuan puasa. Tujuan puasa itu menahan lapar, menahan haus dan juga syahwat. Berarti orang yang maaf seperti onani ataupun yang semacamnya, maka itu membatalkan puasa, karena tidak tercapai hikmah daripada puasa itu sendiri, menahan syahwat. Rasul mengatakan yada'u syahwatahu. Orang yang berpuasa harus menahan syahwatnya. Tetapi kalau keluarnya karena dia mimpi, maka sepakat tidak membatalkan puasa. Karena bagaimanapun orang mimpi itu tidak sadar, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara hal-hal yang tidak membatalkan puasa dan disangka membatalkan puasa adalah syammut tibi war rawai. Mencium bebauan ataupun wewangian, seperti umpamanya bukhur. Bukhur itu kan minyak wangi yang berasap. Terkadang kalau kehisap ada zat-zat tertentu. Para ulama mengatakan bahwa menghisap bukhur itu tidak membatalkan puasa, walaupun sebaiknya dihindari. Berbeda dengan rokok. Kalau rokok itu kan ada nikotinnya, dan itu masuk di tenggorokan, sehingga sepakat ulama kontemporer, karena di zaman Rasul tidak ada rokok, makanya ulama kontemporer beristihad, merokok itu membatalkan puasa. Maka jangan merokok di siang hari bulan Ramadan. Tapi kalau menghirup wangian seperti bukhur, sebagian para ulama dimaafkan, walaupun sebaiknya dihindari. Dan itu juga berlaku perkaranya kepada obat asma yang disemprotkan ke mulut. Para ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena jalurnya tidak ke lambung, tapi jalurnya ke paru-paru. Yang membatalkan itu kalau jalurnya ke lambung. Tapi kalau jalur ke paru-paru tidak membatalkan puasa. Ulama mengatakan dimaafkan. Kalau seandainya ada sedikit zat yang masuk ke tenggorokan, maka tidak dianggap membatalkan puasa. Bagi orang yang terkena asma, kemudian disemprotkan ke mulut, maka itu tidak membatalkan puasa karena jalurnya ke paru-paru. Kalaupun seandainya ada yang kemakan sedikit, maka itu dimaafkan. Sama kiasnya dengan orang yang berkumur-kumur. Orang kalau berkumur-kumur mesti ada sedikit air yang masuk ke tenggorokan. Tidak mungkin orang yang berkumur-kumur tidak ada air yang masuk ke
Kerongkongan pasti ada, walaupun sedikit. Tapi Nabi SAW tidak menganggap orang yang berkumur-kumur batal puasanya. Nabi SAW hanya mewanti-wanti, jangan berlebihan. Kata Nabi SAW, "Wabalik fil madmadati wal istinsak illa antakuma saima." Silahkan berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung kecuali dalam posisi puasa. Tidak boleh berlebihan, tapi boleh berkumur-kumur. Namanya berkumur-kumur, mestilah ada yang masuk air walaupun sedikit. Lah itu dikiaskan dengan obat asma. Apa namanya? Intol. Dimasukkan ke mulut itu. Ulama mengatakan, fatwa kekinian mengatakan tidak batal puasa. Alasannya tadi, jalurnya ke paru-paru bukan ke lambung. Kalau jalurnya ke lambung jelas batal. Ini juga diantara hal-hal yang tidak membatalkan puasa dan dianggap membatalkan puasa. Termasuk juga suntikan. Suntikan ini kalau dalam rangka obat-obatan, orang demam disuntik sembuh. Kalau memang tujuannya hanya obat-obatan, bukan mewakili makanan dan minuman, maka ulama kontemporer tidak menganggap ini batal. Tapi kalau mewakili makan dan minum seperti infus, itu batal. Atau memasukkan darah, orang yang kurang darah kemudian dimasukkan ketika operasi kurang darah, maka dimasukkanlah darah untuk penambah darah, itu batal. Kenapa? Karena dua-duanya menguatkan badan. Infus untuk menguatkan badan, artinya setara dengan makan dan minum. Ataupun menambah darah ke dalam tubuh orang yang kekurangan darah, itu juga menguatkan badan, itu sama dengan makan dan minum. Sehingga fatwa kekinian kata para ulama, maka batal puasanya. Tapi selain dua perkara ini, suntikan apapun tidak membatalkan puasa. Kalau hanya sekedar memasukkan hanya untuk mengobati sesuatu dalam badan kita. Lah ini juga diantara hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Termasuk juga memasukkan sesuatu, obat-obatan bukan dari mulut. Umpamanya lewat lubang dubur. Ulama tidak menganggap membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu yang masuk lewat tenggorokan. Kecuali yang lewat tenggorokan itu alat-alat tertentu dalam kedokteran, umpamanya pipa besi untuk melihat sesuatu yang dalam badan kita, ada kamera gitu ya. Sebagian para ulama Hanafiyah menganggap tidak batal puasanya walaupun lewat tenggorokan, karena dia tidak memasukkan makanan ataupun minuman. Ulama Hanafi itu dahulu membahas tentang bagaimana orang yang memakan batu. Apakah orang yang makan batu itu batal puasa? Mereka mengatakan ini biasanya fikihnya selalu berandai-andai di zaman dulu itu. Contoh, seandainya seseorang mengikat batu, dimasukkan ke kerongkongan sampai ke perut, ditarik, ini mustahil. Mana ada orang yang memasukkan batu pakai tali ke dalam. Itu kan sama, dikiaskan ke situ. Maka ulama Hanafi mengatakan tidak batal puasanya, karena dia tidak memasukkan makanan ataupun tidak memasukkan minuman ke dalam perut kita. Dia hanya besi saja kemudian ditarik lagi. Kan puasa. Kemudian juga termasuk bersiwak. Sepakat ijma para ulama kalau bersiwak sebelum zuhur. Para ulama itu bersiwak mendekati terbenamnya matahari. Artinya sudah waktu. Berdalih dengan hadis Nabi SAW. Lalu hufu fammis, itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan harumnya minyak kasturi. Dari sini sebagian para ulama mengatakan, tapi pendapat yang kuat menurut para ulama tidak membatalkan puasa, dan ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i, Syaukani, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, mengatakan tidak membatalkan puasa walaupun sampai sore. Karena tidak ada kaitan, bau mulut itu bukan dari gigi. Sebagian siwak itu terkadang ada rasa mentol. Ada sebagian siwak itu kalau siwak baru, kecuali yang sudah kering ya. Kalau kering ya nggak ada rasanya. Tapi Nabi SAW tidak menganggap itu batal puasanya. Dari sini para ulama membahas tentang bagaimana hukum orang yang menyikat gigi dengan sikat gigi pakai odol, maka tidak membatalkan puasa selama tidak ditelan. Kecuali kalau ditelan ya batal puasanya.
Maksudnya habis sikat gigi, kumur-kumur dilepehkan lagi, tertelan. Tapi melihat maka sikat gigi pun dengan odol tidak membatalkan puasa selama tidak ditelan. Ini juga hal-hal yang tidak membatalkan. Pemanya matanya merah kemudian dikasih instok, ditetesi mata, sehingga tidak membatalkan puasa. Termasuk juga memasukkan cairan ke lubang telinga juga tidak membatalkan. Cairan ke ke dalam lubang telinga ataupun masukkan hal ke dalam tenggorokan. Sedikit, yang penting tahu rasanya asin atau tidak, kemudian dilepehkan lagi, itu tidak membatalkan puasa. Maka ibu-ibu boleh mencicipi makanan, tapi habis mencicipi langsung dilepehkan, hanya untuk tahu rasa. Apakah orang turjumanul Quran, beliau mengatakan tidak mengapa seseorang mencicipi makanan selama tidak ditelan. Riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kadang-kadang kita ini di siang hari Ramadan ketika panas, kadang-kadang tidak membatalkan puasa selama tidak keluar mulut. Bagaimana kalau kan ada orang ngiler kesedot lagi, ya. Dalam mazhab Hanafi, selama tidak sedot lagi, itu dalam mazhab Hanafi. Selama tidak terputus dalam mazhab Hanafi, tidak batal puasanya. Tapi kalau jadi mazhab Hanafi mengatakan selama tidak terputus baru keluar disedot lagi tidak membatalkan puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum. Seseorang, saya dulu waktu masih kecil membatalkan puasa karena nggak ada hubungan menangis dengan membatalkan puasa. Para ulama biasa mereka membaca Al-Quran kemudian melintasi ayat-ayat azab, mereka takut kemudian menangis. Termasuk juga orang marah ketika puasa tidak membatalkan puasa. Maka hal yang seperti ini sekali lagi perlu dalil kalau menangis ataupun marah itu membatalkan puasa. Kalau mungkin seseorang marah tanpa sebab, ya mungkin tidak batal puasa, tapi mungkin mengurangi pahala puasa, ya. Seperti orang ghibah. Karena para ulama mengatakan ada 3 perkara yang harus dihindari bagi orang yang berpuasa ini. Karena 3-tiganya walaupun tidak membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi pahala puasa. Apa 3 perkara itu? Pertama, kathratul kalam, banyak ngomong. Ngomong aja Ramadan ini. Selain juga buat haus, terkadang orang banyak ngomong itu nanti larinya ke ghibah, larinya ke fitnah, larinya ke namimah, larinya ke hal-hal yang tidak ada gunanya. Walaupun tidak sampai ke berbuat dosa, namimah, ghibah dan yang semacamnya, tapi dia menghabiskan waktu sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon gak jelas, itu ngabisin waktu namanya, dan itu ngurangi pahala. Yang kedua, kathratun naumi, banyak tidur. Orang tidur ini tidak sadar, apalagi diagendakan di malam harinya, saya siang harus banyak tidur, sengaja tak tidur di malam harinya, digadangkan betul tuh matanya, ngantuk-ngantuk pun tak mau tidur, setatnya habis subuh sampai asar baru bangun. Lah ini kan ngabisin waktu namanya. Kalau seandainya dia terjaga, dia bisa baca Quran, dia bisa berzikir. Lah kalau orang tidur macam mana caranya? Apa dalam tidur dia baca Quran? Mustahil. Hatta sekalipun dia mimpi baca Quran pun, maka itu tidak termasuk dari orang yang membaca Quran dapat pahala. Ya, itu mimpi baik, tapi bukan berarti dianggap pahala. Kemudian yang ketiga, kathratul akli wasyurbi, saat berbuka banyak makan. Saat kita berbuka itu banyak makan dan minum. Makanya Nabi SAW mengisyaratkan kalau berbuka itu cukup dengan kurma dan air putih saja. Kalaupun ingin makan berat, maka lakukan setelah tarawih. Karena kalau seandainya seseorang itu kemudian makan dan minum dihabiskan satu meja, jangankan lagi tarawihnya, tidur berdiri, maghribnya saja malas itu, mau ke masjid aja malas, dan itu bisa mengurangi pahala puasa. Kemudian juga selanjutnya adalah at-tabarrud. Tabarrud itu maksudnya seseorang karena saking panasnya akhirnya nyemplung ke air, merendam dalam air. Batal tidak puasanya? Ulama mengatakan tidak batal puasa. Jadi kalau saking panasnya, karena Nabi SAW pernah melakukan hal seperti itu. Jadi kita tahu bahwa Ramadan sendiri dalam bahasa Arab itu artinya membakar.
Karena biasanya di bulan Ramadan cuaca panas di sana. Di zaman itu ya, bukan di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang itu kan banyak perubahan cuaca. Di zaman itu, di zaman Rasul, Ramadan itu cuaca panas, makanya bulannya disebut Ramadan. Ramadan itu dari 3 kata ra mim dad, ramadha yarmadu ramadanan, artinya membakar. Karena panasnya cuaca. Jadi Nabi SAW pernah merasa haus dan panas, kemudian menuangkan air di atas kepalanya, dan dia sedang berpuasa. Dari sini kita mengambil istimbat, kata para ulama, boleh seseorang ketika sangat haus sekali di siang hari karena panas, kemudian masuk ke dalam bak mandi, ngerendam di situ. Tapi jangan kemudian menghirup air saat nyelam, itu batal puasa. Ya nyelam gitu saja, nggak usah lama-lama. Ya. Hanya untuk mencari dingin saja, supaya hausnya kurang. Karena bagaimanapun kalau seandainya seseorang panas sekali tidak tahan, itu bisa batalkan puasa. Maka dibolehkan seseorang nyemplung. Jadi kalau lagi panas-panas ya main-main di kolam renang. Tapi jangan minum air kaporitnya. Ya cukup mandi saja biar dingin, kemudian mengurangi panas. Itu ulama mengatakan boleh dan tidak membatalkan puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun beberapa hal yang harus dihindari di bulan Ramadan dari pembatal-pembatal puasa. Pertama, al-aklu wasyurbi, makan minum sudah jelas batal puasa. Tapi kalau lupa tidak batal. Biasanya terjadi di awal-awal Ramadan tuh yang lupa tuh. Lupa kalau lagi puasa, ambil makanan di kulkas, makan sampai kenyang. Setelah kenyang baru ingat, oh iya lagi puasa. Batal? Tidak. Tidak membatalkan puasa karena lupa ya. Kecuali kalau sudah ada di mulut lagi dikunyah, kemudian ingat, langsung dilepehkan. Jangan kemudian dilanjutkan ditelan. Itu batal puasanya. Karena ingatnya lagi dikunyah. Sama dengan orang berhubungan suami istri juga kurang lebih. Kalau lupa tidak batal puasa dan tidak dapat kafarah. Tapi kalau ingat di tengah-tengah ya hentikan. Dari sini kita tahu bahwa ada hal-hal yang bersifat tidak membatalkan puasa kalau dilakukan dengan cara lupa, bukan pura-pura lupa. Memang lupa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat pena bagi orang-orang yang lupa, tidak dicatat dosa walaupun melakukan pelanggaran. Kemudian juga tentang masalah hijamah. Ini menjadi perselisihan para ulama tentang masalah hijamah. Hijamah itu berbekam. Apakah batal puasa atau tidak orang yang berbekam ini? Nanti kiasnya, masalahnya ke donor darah. Jadi berbekam ini ada yang mengatakan batal puasa, ada yang mengatakan tidak batal puasa. Yang mengatakan batal puasa berbekam itu karena mengeluarkan darah terlalu banyak itu bisa melemahkan badan. Terlalu banyak mengeluarkan darah itu bisa melemahkan badan. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak batal puasa. Kenapa? Karena hadis yang membatalkan puasa tentang hijamah itu dimansuh. Mansuh itu artinya dihapus. Karena Nabi SAW juga pernah melakukan hijamah dan dia sedang berpuasa. Jadi ada khilaf di sini. Ada yang mengatakan batal puasa, ada yang mengatakan tidak batal puasa. Berarti kiasnya seperti orang yang donor darah. Apakah batal puasa atau tidak? Bagi yang mengatakan hijamah berbekam itu batal, berarti donor juga batal. Bagi yang mengatakan bahwa hijamah tidak batal, berarti donor tidak batal. Jadi kembali kepada pendapat apakah bekam itu membatalkan puasa ataukah tidak. Mungkin Anda berpendapat, oh hijamah itu batal, berarti donor ya batal. Oh menurut saya hijamah tidak batal, berarti donor juga tidak batal. Jadi batal dan tidaknya tergantung keyakinan kita mengambil pendapat yang mana tentang masalah hijamah atau berbekam ini. Bagi yang mengatakan batal ya batal berarti, yang tidak batal ya tidak batal. Tapi kalau ngambil darahnya sedikit ya sepakat ulama tidak batal. Seperti namanya cek kolesterol ataupun cek gula darah atau cek asam urat, itu kan diambil darahnya. Itu kan sekucit saja darahnya, tidak mungkin lemes lah gara-gara satu suntikan kan. Maksudnya ini kalau mengeluarkan darah banyak. Itu yang diperselisihkan ulama. Walaupun andai kata kita berpendapat tidak batal, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari karena bisa mempengaruhi puasa kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam 6. Karena waktunya sampai jam 6 katanya. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya kita buat tanya jawab saja. Silakan. Waalaikumsalam.
Kadang-kadang aktivitas dua ya, kadang-kadang kayak saya terjadi dengan sudut pandang di bulan puasa apa membatalkan. Baik. Ya, ini masuk pada hukum tentang qublah wal mubasyarah. Ada bab dalam fikih itu, apakah mencium ataupun bersentuhan, memeluk suami istri itu membatalkan puasa atau tidak. Para ulama mengatakan qublah, mencium ataupun memeluk istri itu ada dua pendapat. Kalau sampai merangsang, maka makruh puasanya, tidak batal puasanya, tapi makruh. Tapi kalau tidak, maka tidak. Nabi SAW biasa mencium istrinya dan memeluk istrinya dan dia sedang berpuasa. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, "Kana amlakukum li'irdi." Nabi SAW adalah orang yang paling mampu untuk menahan syahwatnya. Sehingga dalam mazhab Hanabilah dibagi dua. Kalau masih muda, maka sebaiknya dihindari. Kalau masih muda ya, apalagi baru kawin, takut kebablasan bahasanya. Tapi kalau sudah tua, nggak ada masalah. Ya, tua itu maksudnya ya di atas 60 tahun lah, itu sudah tua kan. Kalau di bawah 60 tahun masih muda tuh, sebaiknya dihindari. Walaupun tidak membatalkan puasa, qublah tidak membatalkan puasa, ataupun bersentuhan tidak membatalkan puasa. Hanya merangsang syahwat itu makruh. Tapi kalau sampai gara-gara itu mengeluarkan sperma, batal puasanya. Kalau gara-gara mencium atau bersentuhan kemudian sampai mengeluarkan sperma, batal puasanya. Tapi kalau tidak, hanya mengeluarkan madhi saja, karena yang keluar dari kemaluan itu ada namanya madhi, wadhi, mani. Itu beda tuh. Ya, ada wadhi, ada madhi, ada mani. Kalau madhi itu biasanya muqaddimatul jima. Sebelum keluar air mani, seorang suami berhubungan istri, itu biasanya ada cairan kental, itu namanya madhi, najis. Setelah itu keluar mani, kalau mani tidak najis. Yang najis itu madhinya. Kalau wadhi itu biasanya seseorang mungkin kecapean, kencing, tiba-tiba ada cairan kental. Lah itu namanya wadhi namanya. Jadi madhi, wadhi, mani dalam fikih seperti itu. Tapi kalau umpamanya seorang suami mengurut istrinya atau sebaliknya saat dia berpuasa, selama tidak ada syahwat tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau ada syahwat, itu yang jadi masalah. Kalau tidak sampai mengeluarkan air mani makruh saja. Tapi kalau sampai keluar batal puasanya. Itu yang dijelaskan oleh ulama-ulama fuqaha ahli fikih. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya. Kan sekarang dunia modernis tidak namanya gym atau jalan kaki, menunggang sampai akhirnya musim badai. Betul kan? Nge-gym. Gym, olahraga itu. Ya, nge-gym maksudnya treadmill atau apa gitu. Yang cukup capek. Iya, olahraga saat puasa selama tidak mempengaruhi puasa, ya tidak ada masalah. Umpamanya jogging pagi-pagi, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya sampai kelelahan, keletihan, gara-gara olahraga malas baca Quran, gara-gara olahraga akhirnya ibadah-ibadah yang lain terbengkalai, perkara mubah ini terkadang bisa menjadi pahala, terkadang bisa menjadi dosa. Ini kan mubah saja olahraga itu. Hukum olahraga itu tidak dosa, tidak ada pahala, artinya mubah, perkara mubah. Kalau seandainya dengan olahraga semakin mantap baca Qur'annya, semakin bugar beribadahnya, bisa saja perkara olahraga jadi pahala. Kenapa? Karena ada kaidah fikih yang mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Terkadang tidaklah sempurna sesuatu kewajiban kecuali dengan sesuatu yang lain yang menyempurnakan. Penyempurna ini bisa menjadi wajib. Ya. Tapi kalau seandainya olahraganya kecapean sampai akhirnya ya tidur terus, yang harusnya baca Quran malah kemudian kelelahan, malas, lah itu bisa jadi dosa jadinya. Ya mungkin kalau puasa walaupun tidak membatalkan bisa mengurangi pahala lah. Bisa mengurangi pahala. Wallahu a'lam. Iya. Waalaikumsalam. Dan suntik itu tidak orang panas. Dan saya suntik vitamin gimana? Suntik vitamin itu kan menambah tenaga. Ya, kaidahnya sebenarnya sederhana. Kalau seandainya suntikan itu sekedudukan dengan makan dan minum. Sekedudukan dengan makan dan minum. Seperti orang impus itu kan walaupun tidak makan dan minum dia tetap saja segar. Karena memang pengganti dia makan dan minum.
Atau memasukkan, karena dia kurang darah dimasukkan darah, akhirnya jadi kuat kan itu ya. Ulama yang menyebutkan dua perkara ini saja. Adapun selainnya tidak membatalkan puasa, walaupun vitamin ya, vitamin selama tidak sekedudukan makanan dan minuman saja. Karena obat-obatan juga ada vitaminnya biasanya. Kalau tidak ada kan tidak menyembuhkan. Ya, wallahu a'lam. Baik, sudah jam 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.